Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Data Mining. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pengantar data mining. Nah, hal yang akan saya jelaskan meliputi kenapa perlu data mining, kemudian evolusi dan sejarahnya, kemudian sebenarnya apa itu data mining, dan prosesnya bagaimana. Kemudian di data mining itu ada dimensi dan juga nanti fungsi data mining itu pengaplikasiannya pada apa, kemudian evaluasi hasil dari data mining, dan masalah utama yang ada di data mining. Yang pertama adalah kenapa perlu data mining. Kita tahu bahwa pertumbuhan data itu yang sangat pesat, yang awalnya dari kecil kemudian semakin besar dan besar. Yang awalnya dari terabyte bisa menjadi petabyte. Nah, pertumbuhan data yang pesat itu dipacu oleh pengumpulan dan ketersediaan data, serta nanti dia bisa dari beberapa sumber yang kita bisa gali informasi atau datanya. Yang pertama adalah dalam hal pengumpulan data dan ketersediaan data. Nanti di pengumpulan data, itu alat pengumpul data itu bisa secara otomatis, bisa juga menggunakan sistem basis data, jadi yang ada sistem informasi di dalamnya itu menyimpan suatu basis data atau data itu sendiri. Kemudian kita juga bisa mengambilnya dari web dan juga bisa dari lingkungan terkomputerisasi. Jadi nanti data-data yang secara otomatis akan tersimpan itu bisa biasanya lebih dipermudah dengan komputerisasi. Nah, biasanya sumber utama yang ada data yang sangat berlimpah itu biasanya di dunia bisnis. Di bisnis itu kita bisa mengambilnya dari web, ataupun dari e-commerce, ataupun dari transaksi, saham, dan lain sebagainya. Di dunia bisnis, di e-commerce itu kan ada data penjualan dan pembelian, ya. Di situ nanti kita bisa tahu, kita bisa memeriksa apakah suatu nasabah tersebut ya, suatu pembeli, nasabah yang mau membeli itu dia akan membeli barang apa saja. Jadi nanti keluarlah hasil rekomendasi produk yang sering dicari oleh si pembeli. Sedangkan untuk penjual, untuk penentuan dari star seller itu bisa saja di e-commerce. Jadi ini termasuk ke bisnis. Kemudian dalam bidang sains atau pengetahuan, ya di sains atau pengetahuan itu ada penginderaan jauh, ada bioinformatika, ada simulasi ilmiah, dan lain sebagainya. Di bioinformatika banyak sekali kasus genetik yang digunakan dalam mencari suatu pengetahuan. Jadi seperti bagaimanakah perkembangan dari virus corona, apakah dia itu penyebarannya sangat cepat sekali dan bagaimana dia berevolusi, itu bisa jadi pada bidang sains atau pengetahuan. Kemudian data mining itu juga sangat bermanfaat di kehidupan masyarakat. Contohnya adalah berita. Jadi di berita itu ada biasanya kita kalau melihat suatu media sosial, ada yang tulisannya trending topic ya. Trending topic itu merupakan hasil dari data mining. Jadi kira-kira di masyarakat Indonesia itu pada hari ini itu men-searching mengenai apa? Itu merupakan berita atau trending topic hari ini. Kemudian ada kamera digital. Mungkin di kamera digital ini kita tidak tahu bahwa kamera hanya cepret-cepret seperti itu ya. Tapi di kamera digital yang sudah smart itu bisa digunakan untuk misalkan untuk beauty. Nah, untuk beauty kan dia harus mendeteksi manakah yang dia harus diperhalus dan manakah dia yang tidak diperhalus seperti itu. Kemudian kalau misalkan mau matanya diperlebar, berarti kan harus bisa mendeteksi manakah bagian mata yang bisa diperbesar, seperti itu. Itu juga merupakan dari data mining. Kemudian YouTube. YouTube ini juga bisa kita trending topik. Kemudian ada juga yang lainnya seperti berapakah orang yang melihat video tersebut. Jadi itu bagaimana nanti dia menghitungnya. Ya, kemudian bagaimana nanti mengevaluasi dari
berapa orang yang subscribe atau yang view dalam 1 bulan atau 1 tahun, seperti itu. Nah, data yang berlimpah itu banyak sekali ya, data itu berlimpahan, tetapi memang sedikit orang yang bisa membuatnya sebagai suatu pengetahuan. Oleh karena itu, kita perlu namanya data mining ya. Setelah kita gali datanya, kita harus bisa membuat suatu pengetahuan yang bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari maupun nanti di dunia bisnis maupun pengetahuan. Ya, kebutuhan adalah awal dari penemuan. Jadi sebenarnya di data mining itu kita awalnya adalah ingin menemukan apa. Jadi kita harus tahu dulu kita mau ngapain ya. Dari mau ngapain itu atau kebutuhan kita apa, baru kita akan menggali datanya. Setelah itu baru kita analisa yang nantinya akan menjadi sebuah informasi atau pengetahuan. Nah, untuk data mining itu juga ada analisis otomatisasi dari sekumpulan data secara besar-besaran. Jadi nanti untuk menyimpan datanya itu bisa secara otomatis. Apalagi sekarang sudah era ke big data, jadi semuanya data itu bisa tersimpan dalam bentuk yang sangat besar sekali. Oke, sekarang kita ke evolusi dan sejarah. Ada 3 hal yang dibahas pada evolusi dan sejarah. Yang pertama adalah mengenai sains ya atau pengetahuan. Kemudian nanti teknologi database, karena database itu awal dari sebuah informasi, yaitu data yang bisa kita buat menjadi suatu informasi. Kemudian nanti ada data mining society. Nah, yang pertama, ini adalah sumbernya, yaitu Jim Gray and Alex Salai, ya. Dia menemukan bahwa nanti pada sebelum 1600, itu dia adalah ilmu-ilmu empiris. Maksud dari ilmu-ilmu empiris di sini adalah ilmu benar-benar matematika murni, di mana ada integral, di mana ada penjumlahan, perkalian, himpunan, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi benar-benar empiris banget ya. Benar-benar dasar yang kita gunakan sampai dengan sekarang. Kemudian di 1600 itu berkembanglah yang namanya ilmu teori. Nah, ilmu teori itu merupakan setiap disiplin ilmu telah menemukan komponen teoritis. Nah, nanti model teoritis itu sering membantu percobaan dan mengeneralisasi pemahaman kita. Jadi misalkan kayak analisis regresi, kemudian nanti ada misalkan teori ini ilmu teorinya ekonomi. Jadi kan sebenarnya di ekonomi kita tahu dari alam itu seperti apa, kita ambil datanya dan kemudian kita menemukan beberapa teorinya, yaitu misalkan teori pendapatan dan beberapa teori yang lainnya seperti itu. Nah, itu merupakan di tahun 1600-an ya. Nanti di tahun 1950-an ya. Jadi ini ke 1600 ke 1950-an itu dia masih ilmu teori. Nanti di 1950-an ke 1990-an itu adalah ilmu komputasi. Jadi di 50 tahun terakhir sebagian besar disiplin ilmu telah menemukan cabang komputasi. Ya, misalnya adalah ekologi, empiris, teoritis, dan komputasi, atau mungkin fisika atau linguistik. Kemudian ilmu komputasi itu secara tradisional yaitu simulasi, dan di simulasi itu ada ketidakmampuan yaitu untuk menemukan closed form solution atau solusi bentuk tertutup dari model matematika yang kompleks. Jadi ini bisa dibantu dengan ilmu komputasi. Jadi sebenarnya awalnya adalah basicnya ya integral dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau hitung integral itu juga kita tidak paham nanti integral itu gunanya untuk apa. Oleh karena itu, ketemulah yang namanya teori, ilmu teori. Misalkan, kecepatan itu merupakan integral dari jarak, seperti itu. Kemudian, percepatan merupakan integral dari kecepatan. Nah, itu adalah ilmu teorinya. Sekarang ilmu komputasinya. Bagaimana kalau misalkan itu semua bisa kita lakukan tanpa harus menghitung manual.
Jadi ada ilmu komputasinya. Jadi nanti ada otomatisasi atau ada bantuan komputasi dalam perhitungannya. Ya, itu terjadi pada 1600. Mulai ilmu komputasi adalah 1950-an sampai dengan 1990-an. Sedangkan nanti di 1990-an sampai dengan sekarang itu adalah data science ya. Jadi di sini ini khusus luar negeri ya. Kalau di Indonesia sendiri data science baru-baru ini juga baru saja muncul. Jadi tidak masalah, ini perkembangannya yang kita harus tahu. Di data science itu sebenarnya ada banyak banget data ya, dibanjiri oleh data dari instrumen ilmiah baru dan simulasi. Jadi boleh saja dari data aktual maupun data yang hasil simulasi. Kemampuan untuk menyimpan dan mengelola data online berukuran petabyte secara ekonomi. Jadi di data science penyimpanan data itu sudah langsung online, jadi semuanya bisa terintegrasi dan itu menghasilkan data yang cukup baik ya, yang bisa kita lakukan pengolahan. Internet dan komputasi grid yang membuat semua arsip dapat diakses secara universal. Jadi nantinya data-data tersebut bisa diakses di berbagai negara. Ya, jadi ada seperti media sosial itu kita bisa menggunakan API-nya ya, API itu untuk menarik data dari medsos tersebut dengan izin yang pastinya ya. Nah, di sini di data science pada 1990-an sampai dengan sekarang itu nanti ada tugas manajemen itu mengakuisisi, mengorganisir, mengquery, kemudian visualisasi informasi ilmiah hampir linear dengan kolom data. Nah, di sini data mining adalah tantangan baru utama. Jadi, nanti karena dia adalah data itu sudah tersimpan dan dapat diakses secara universal, berarti kita harus bisa memanage data tersebut dan bisa mengakuisisi, mengorganisir, dan bagaimana cara kita mengquery dan memvisualisasikan data sehingga data tersebut bisa menjadi informasi atau pengetahuan yang baru. Nah, proses tersebut itu merupakan data mining. Ya, jadi data yang ada tadi kita olah bagaimana caranya, kita gali supaya bisa menjadi suatu informasi yang baru. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teknologi database. Kita tadi tahu bahwa awal dari data itu adalah datanya sangat kecil, kemudian sekarang sampai dengan sekarang itu bisa menjadi yang big data. Jadi ceritanya pada 1960-an itu dia masih melakukan pengumpulan data, yaitu menggunakan basis data dengan IMS dan DBMS jaringan. Jadi ini hanya berlaku secara internal saja. Kemudian 1970-an itu ada model relasional. Bedanya pada di sini basis data dan data relasional, kalau basis data masih meling-lingkan saja ya. Oh ini nyambung ini nyambung ini. Tapi nanti di data relasional itu sudah terbentuklah suatu variabel baru. Misalkan di sini nanti basis data itu hanya tahu NIM, nama, mata kuliah, kemudian SKS nilainya, kemudian data relasional itu nanti bisa menghitung ke IPK-nya, seperti itu. Jadi kita tahu bahwa ada relasi antar tabel yang dapat kita lakukan sehingga kita bisa membuat suatu relasional atau hubungan dari data. Pada 1980-an itu ada RDBMS dan juga DBMS. Di RDBMS itu model data lanjutan, jadi ada extended rasional, nanti di sini ada OO, ada deduktif dan lain sebagainya. Jadi lanjutan dari data relasional itu seperti apa. Kemudian selain itu, selain mengembangkan lebih lanjut ilmu yang sudah ada, itu DBMS juga yang berorientasi pada aplikasi. Jadi nanti ada spasial, kemudian memasukkan faktor-faktor ilmiah atau teknik. Jadi kalau pengumpulan data itu awalnya cuma data yang memang benar-benar kita harus catat, nanti di sini DBMS itu kita tambahkan informasi-informasi atau mungkin pengetahuan atau aplikasi pada bidang tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam DBMS-nya.
Jadi di dalam DBMS-nya nanti ada spasial atau mungkin nanti ada apa, ada time atau apa. Seperti itu. Jadi DBMS-nya di-upgrade sesuai dengan pengetahuan yang ada. 1990-an ada atau muncullah ya istilah yang namanya data mining, data warehouse, database multimedia, dan database web. Jadi di data mining nanti di miningnya itu kita bisa dari database atau bisa dari multimedia. Jadi multimedia ini nanti disimpan ke dalam database. Kalau ada tulisannya database multimedia. Kemudian data warehousing. Data warehousing itu adalah mirip dengan data relasional. Jadi dia itu mengambil atau mengquery tabel atau variabelnya tadi, kemudian diolah ya, dan ditempatkan ke tempat yang baru yang siap digunakan untuk analisa. Itu namanya data warehousing. Kemudian ada database web. Nah, di database web berarti nanti suatu website itu sebenarnya ada database-nya. Jadi dia bukan hanya menyimpan informasi bahwa ada page 1, page 2, page 3, dan seterusnya. Tapi ada juga nanti database-nya. Jadi database-nya itu nanti untuk page 1 siapa saja yang melihat, dari negara mana, seperti itu. Kemudian di tahun 2000-an itu ada manajemen dan penambangan data stream. Jadi saat kita streaming, entah itu streaming YouTube, entah itu Twitter, karena yang kayak trending topic itu merupakan penambangan dari data stream yang secara langsung. Jadi menghitungnya pada detik itu juga dan nanti diupdate setiap menitnya, misalkan seperti itu. Maka itu namanya adalah data stream. Kemudian muncul juga data mining dan aplikasinya. Jadi aplikasinya pada dunia apa saja itu kita bisa menggunakan data mining. Kemudian ada juga teknologi web seperti XML, integrasi data, ya, dan sistem informasi global. Jadi kita di tahun 2000-an itu sudah sistem informasi itu kalau bisa dibuat untuk universal atau global ya, untuk semuanya yang bisa diakses kemana saja. Oleh karena itu yang paling update sekarang adalah menggunakan cloud. Jadi database itu nantinya juga bisa ke cloud. Untuk evaluasi dan sejarah mengenai Data Mining Society, itu di 1989 ada IJCAI ya, Workshop and Knowledge Discovery in Database. Nah, di situ ada punyanya si ini. Jadi membahas mengenai knowledge discovery in database. Jadi pada database atau basis data itu sebenarnya informasi apa saja yang bisa kita ambil. Kemudian 1991 sampai 1994 itu ada workshop on knowledge discovery in database juga, tapi di sini nanti ada advance-nya. Advance ini dia membahas mengenai kalau tadi adalah informasi apa saja yang bisa kita ambil, mungkin ini bisa jadi metode apa yang bisa kita lakukan dan otomatisasi dalam pengambilan keputusan. 1995 sampai dengan 1998 itu ada International Conference on Knowledge Discovery in Database and Data Mining. Ini masih ke jurnal. Jadi nanti ada satu bahasan dari hasil internal conference itu dimasukkan ke dalam Journal of Data Mining and Knowledge Discovery. Kemudian ada ACM SIG KDD. Jadi KDD ini yang merupakan bahasa Inggris dari data mining atau kata lain dari data mining. Nanti ini juga yang ada pada bahasan berikutnya. Konferensi lainnya tentang data mining ada ini semua. Kemudian yang di terakhir ada ACM Transaction on KDD dimulai di tahun 2007. Jadi benar-benar data mining itu sudah berkembang atau sudah mulai ada pada 1989. Nah, ini dia. Sebenarnya data mining itu apa sih? Data mining itu penemuan pengetahuan dari data. Jadi data itu nanti bagaimana caranya kita bisa mengambil suatu penemuan pengetahuan, ya.
Di data mining itu bisa saja merupakan ekstraksi pola atau pengetahuan yang menarik, non-trivial, implisit, atau sebelumnya tidak dikenal dan berpotensi bermanfaat dari sejumlah data yang besar. Jadi sebenarnya data yang ada, yang sebenarnya kita simpan, itu sebenarnya apa sih yang bisa kita ketahui dari data tersebut. Jadi kita bisa menggunakan data yang sudah ada. Jadi data yang sudah ada ini pastinya dia adalah data sekunder ya, bukan lagi data yang primer. Primer itu sudah disimpan dan yang siap kita gunakan. Nama alternatif dari data mining adalah Knowledge Discovery in Database, KDD. Jadi KDD ini juga data mining, atau mungkin nama lainnya adalah ekstraksi pengetahuan, analisis data atau pola, arkeologi data, pengerukan data, ini benar-benar bahasa Indonesia dari data mining ya. Kemudian pemanenan informasi, karena hasil dari data mining itu adalah sebuah pengetahuan atau informasi, maka kita juga bisa menamainya dengan pemanenan informasi. Kemudian data mining digunakan di dalam dunia bisnis itu biasanya disebut dengan business intelligence, ya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apakah semuanya itu data mining? Nah, di data mining itu pemrosesan, pencarian, dan query yang disederhanakan serta nanti bisa juga sistem bakar atau program statistika. Jadi data mining membahas mulai dari data sampai nanti terbentuklah suatu informasi. Nah, dari data sampai terbentuknya suatu informasi itu dari prosesnya adalah pencarian atau query. Kemudian nanti hasilnya informasi pasti data yang setelah dicari atau di-query itu akan dianalisa menggunakan entah itu sistem bakar, entah itu adalah program statistika. Jadi sistem bakar ini sebenarnya adalah masih menggunakan machine learning atau nanti statistik ya, metode statistik, tapi dia sudah digabung dengan knowledge-nya. Jadi namanya adalah sistem bakar. Sedangkan kalau statistik, hasil dari statistik barulah nanti butuh si pakarnya ya atau si manusia yang pakar untuk membacanya ya. Oke, sekarang proses data mining. Di proses data mining yang pertama adalah dari pandangan sistem basis data. Untuk proses data mining itu ada beberapa pandangan ya. Ini adalah yang pertama. Jadi di pertama, namanya sistem basis data secara otomatis nanti dia adalah database. Karena dia adalah data mining, hasilnya adalah suatu knowledge. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya mempelajari domain dari aplikasi. Jadi kasusnya kita itu apa? Apa yang mau kita teliti. Jadi pengetahuan sebelumnya yang relevan dan tujuan aplikasi. Jadi tujuan kita mau melakukan sesuatu itu mau ngapain sih seperti itu. Kemudian dari sini, dari kita sudah mengetahui tujuan penelitian kita, barulah kita nanti di selection, yaitu creating a target dataset. Nah, untuk selecting itu kan pastinya secara otomatis karena di data mining itu database ini sudah tersedia. Karena database ini sudah tersedia, nanti di database itu kan ada banyak banget kan datanya. Kita harus menseleksi datanya sesuai dengan tujuannya kita. Nah, untuk proses seleksinya itu bisa melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah data integrasi. Jadi, untuk mengintegrasi beberapa tabelnya. Atau mungkin nanti ada data cleaning ya. Nah, ini itu adalah data cleaning. Data cleaning dan data preprocessing itu sebenarnya memerlukan 60% proses dari data mining. Jadi, pasti kita perlu dulu untuk memahami data cleaningnya. Kemudian nanti ada data reduction and transformation juga. Jadi di sini itu pre-processingnya ada cleaning, reduction, transformation, itu semuanya pada data pre-processing. Yang di sini namanya adalah data cleaning. Nah, di sini untuk reduction sama transformation itu sebenarnya digunakan untuk mereduksi variabel atau dimensinya. Karena mungkin terlalu banyak seperti itu. Jadi bisa kita kurangi ya.
Setelah selesai di cleaning, kemudian diintegrasi antara satu dengan yang lainnya, itu kita tempatkan pada suatu tempat yang namanya data warehouse. Nah, di data warehouse, setelah itu kita akan membuatnya atau mengambil data yang sesuai dengan task atau relevan datanya ya. Jadi yang sesuai dengan tujuan penelitian kita itu apa. Oleh karena itu dia ini juga termasuk ke selecting. Nanti yang sesuai dengan tujuan penelitian apa, baru kita mining ya. Di mining itu sebenarnya kalau dalam sistem basis data, miningnya adalah mencari suatu fungsi dari data mining, yaitu bisa saja berupa membuat summary. Summary itu biasanya report atau mungkin ringkasan ya. Jadi biar yang membaca enak. Jadi laporan itu juga termasuk summaries ya. Kemudian bisa menggunakan klasifikasi, regresi, asosiasi, ataupun clustering. Kemudian setelah pastinya di data mining ini kita harus memilih salah satu algoritma ya yang sesuai dengan tujuan yang bisa menjawab tujuan dari penelitian. Nah, di data mining itu juga harus disesuaikan dengan pattern of interest. Jadi pola yang sesuai dengan penelitian kita. Setelah melakukan data mining ya, kita melakukan pattern evaluation. Jadi dianalisis, setelah dianalisis kita juga harus melakukan evaluasi. Evaluasi dari hasil data mining dan juga kita juga harus bisa melakukan knowledge presentation. Knowledge presentation itu nanti bagaimana cara mempresentasikan dari pengetahuan. Harus bisa melakukan visualisasi, transformasi. Kalau di sini tadi menggunakan transformasi, harusnya di sini harus ditransformasi. Kemudian juga membuang pola yang berulang, ya redundant, itu berulang. Seperti itu. Dari hasil evaluasi ini tadi, kalau kita sudah bisa memvisualisasikan, berarti kita juga nanti hasilnya adalah knowledge, yaitu penggunaan pengetahuan yang ditemukan itu seperti apa. Itulah pandangan sistem basis data mengenai proses data mining. Sekarang kita ke pandangan yang kedua, yaitu machine learning and statistic. Ya, di machine learning sebenarnya ada data. Di statistik itu sendiri kita melakukan atau membuat data dulu, ya, kemudian kita melakukan pre-processing. Di pre-processing itu ada integrasi data, normalisasi, pemilihan fitur atau variabel, pengurangan dimensi, dan lain sebagainya. Hampir mirip dengan yang sebelumnya, yaitu nanti dia ada di data pre-processing di sini. Kemudian, data mining. Data mining itu menemukan pola, asosiasi, dan korelasi, klasifikasi, klasterisasi, ataupun analisis outlier. Sama saja dengan yang di sini ya. Setelah ada pre-processing, ditempatkan, dan nanti dia ada data mining. Setelah data mining ada post-processing. Jadi kalau ini pre, ini post. Post itu adalah setelah dari melakukan atau suatu proses ya. Bisa jadi evaluasi pola, pemilihan pola, interpretasi maupun visualisasi pola. Jadi ini adalah pattern evaluation, sama saja. Tapi mungkin tahapannya kalau ini berdasarkan basis data yang digunakan. Sedangkan kalau seperti ini, machine learning statistik itu adalah beberapa metode yang harus kita gunakan itu apa? Seperti itu. Jadi nanti di pre-processing itu kita harus melakukan integrasi data kah? Atau kita harus melakukan normalisasi kah? Jadi metodenya yang kita gunakan atau machine learning-nya itu apa? Yang ada dipelajari atau ada yang diprosesnya itu apa saja. Kemudianlah nanti menjadi suatu pattern information knowledge. Jadi ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Oke, kemudian dari pandangan business intelligence. Di business intelligence yang pertama dia adalah sumber data. Untuk business intelligence, karena ini adalah data mining yang diaplikasikan pada dunia bisnis ya, maka nanti kita juga harus tahu
beberapa pengetahuan dasar yang sudah terjadi. Oleh karena itu, sumber datanya yang pertama adalah jurnal, kemudian file, dokumen web, ya. Setelah ada ini semua, kita juga harus melakukan percobaan ilmiah, ya. Nanti di percobaan ilmiah itu kita mencobanya dan memasukkannya ke dalam sistem database. Oleh karena itu, sumber data adalah dari jurnal, file, dokumen, web. Ini merupakan sumber referensi sebelumnya, kemudian percobaan ilmiah, nanti percobaannya seperti apa, dan kita kumpulkan datanya. Setelah dimasukkan database, kita akan melakukan pre-processing dulu, yaitu di gudang data. Setelah itu nanti kita eksplorasi data. Di eksplorasi data itu kita hanya mengambil data-data yang ada di database. Karakteristik dari responden itu seperti apa, karakteristik dari variabel yang kita teliti itu seperti apa, kecenderungannya seperti apa, itu merupakan eksplorasi data. Belum melakukan suatu analisis. Nanti di data mining baru melakukan analisisnya, yaitu pencarian suatu informasi. Di pencarian suatu informasi, di situ menggunakan metode apa? Clustering kah, regresi kah, SEM, atau lain sebagainya. Oleh karena itu ini namanya adalah mulai analisis data. Kemudian nanti ada presentasi data atau teknik visualisasinya. Di presentasi data, nanti kalau misalkan kita itu adalah data mining, berarti kita juga harus bisa, kalau kasusnya adalah peramalan, berarti nanti untuk teknik visualisasi datanya adalah bagaimana menggambarkan data testing yang asli dengan data yang hasil peramalannya. Jadi di situ nanti biar kelihatan dan juga bagaimana kita mengevaluasinya. Mengevaluasi berarti kan kalau di peramalan ada yang namanya RMSE ataupun MAPE. Kita menggunakan alat evaluasi yang seperti apa. Dan itu nanti bisa kita jadikan suatu tabel. Jadi itu merupakan salah satu teknik visualisasi. Nah, di teknik visualisasi itu merupakan di analisis bisnis. Jadi kita juga harus sesuaikan. Dan kalau di peramalan seperti itu tadi, dan kita nanti kelihatan hasil dari peramalannya sesuai atau tidak. Sekarang misalkan kalau contohnya adalah kasus regresi. Jadi di regresi, pertama kita harus bisa menggambarkan antara variabel X dan Y-nya. Setelah ada gambarnya, baru nanti kita akan melihat R-square-nya, kemudian signifikan atau tidaknya. Kemudian bagaimana kita menginterpretasikan dari model regresi. Itu juga termasuk ke presentasi data. Jadi berdasarkan gambarnya tadi antara X dan Y, kan kita tahu nanti model regresinya seperti apa dan bagaimana cara membaca dari gambar tersebut atau model regresi. Itu sudah melakukan analisis bisnis. Sedangkan yang terakhir, setelah itu semua dilakukan, berarti nanti di pihak atasan itu akan mengambil keputusan. Misalkan di peramalan itu lebih cenderung ke penetapan angka-angka yang memungkinkan yang nanti menjadi target pada tahun setelahnya itu bisa kita gunakan. Jadi pengambilan keputusannya nanti angkanya berapa yang akan digunakan. Itu adalah si pengguna akhir. Nah, ini semakin naik, itu meningkatkan potensi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis. Jadi kalau misalkan hanya sampai di eksplorasi data saja, hanya mengumpulkan statistiknya, kita tidak boleh mengeneralisasi. Jadi yang untuk tahapan data mining sampai dengan pengambilan keputusan, kita nggak boleh sampai mengambil keputusan karena masih belum melakukan miningnya itu seperti apa. Seperti itu. Untuk sebenarnya apakah boleh kalau misalkan kita mining saja tanpa mempresentasikan data, untuk business intelligence masih tidak boleh. Karena apa? Nanti kalau mining hasilnya sudah, outputnya apa, itu hasilnya, informasi yang diperoleh apa, tapi kita tidak bisa mengetahui seberapa dampak dari model tersebut yang pada
dunia nyatanya. Itu hati-hati. Jadi di presentasi data itu pasti kita akan nanti melihat ke dunia nyatanya juga. Jadi masih belum ke pengambilan keputusan. Tapi sudah bisa mendukung. Karena kalau melakukan suatu analisa sampai dengan tahap ke miningnya dan analisanya, analisa data yang paling terakhir, itu sudah mendukung dari pengambilan keputusan. Oke, itu adalah pandangan data mining berdasarkan business intelligence. Kemudian kita akan membahas dimensi dari data mining. Jadi dimensi dari data mining itu ada 4, yaitu data, pengetahuan, teknik, dan juga aplikasi. Data ini adalah sebenarnya data apa saja yang akan kita mining, yang akan kita kumpulkan atau kita keruk seperti itu. Nah, di sini kumpulan dari aplikasi data yang berorientasi dari database. Jadi sebenarnya data itu kita bisa ambil yang dari database ya, baik itu yang relational database ataupun dari data warehouse ataupun dari database yang transaksional. Itu bisa kita mining. Kemudian juga ada beberapa yang lain yang bisa kita mining, misalkan data stream ya. Data stream itu yang diupdate tadi. Kemudian sensor. Sensor itu kan juga diupdate tiap menitnya atau tiap detiknya seperti itu. Atau data time series, temporal atau sequence. Kemudian kita juga bisa mengambil dari grafik. Kita bisa mengambil dari jaringan sosial kalau kita punya akses untuk API-nya. Kemudian ada data multilink. Database heterogen dan legacy, bisa juga spasial. Kalau spasial itu berarti sudah menyangkut dengan letaknya. Kemudian spatiotemporal, database multimedia. Jadi multimedia itu sekarang bisa. Jadi beberapa yang disimpan, contohnya adalah dalam bentuk picture, tilang, ya. Surat tilang otomatis yang menggunakan sensor tadi. Sensor itu alat untuk merekam ya, merekam untuk memperoleh suatu multimedianya. Baik itu dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk video. Dari situ tadi kita akan menyimpannya bahwa orang tersebut melakukan suatu pelanggaran atau tidak ya. Tapi pasti datanya itu berbentuk multimedia, yaitu picture ataupun video. Oleh karena itu ini bisa kita gali. Kemudian teks. Teks ini adalah quote-quote atau mungkin komentar yang dilakukan di metode jejaring sosial itu merupakan database teks. Jadi di sini sebenarnya untuk yang teks lebih banyak ke jejaring sosial. Sebenarnya ada juga teks yang dia nanti menyangkut seperti plagiarisme, itu juga termasuk teks ya. Kemudian World Wide Web. Jadi ini 3W itu juga bisa kita ambil datanya. Setelah dimensi data, yang kedua adalah dimensi pengetahuan. Di sini di pengetahuan, sebenarnya di pengetahuan itu apa sih yang pengetahuan apa sih yang akan kita ambil. Jadi kita harus melihat atau kita bisa dari data mining itu kita bisa tahu karakterisasinya itu seperti apa. Kita bisa mendiskriminasi, kita juga bisa melihat asosiasi, klasifikasi, klasterisasi, tren atau penyimpangan. Penyimpangan itu juga termasuk outlier dan lainnya. Jadi ini adalah tujuannya nanti analisisnya itu mau ngapain. Selain itu, ini kan analisis yang di data mining-nya. Yang sebelum data mining itu ada juga analisis deskriptif ya. Deskriptif ataupun kita mau nanti prediktif. Prediktif itu berarti nanti bisa ke tren, itu juga prediktif. Peramalan itu juga bisa seperti tren. Ataupun kita bisa menggunakan fungsi ganda atau terintegrasi penambangan di berbagai tingkatan. Untuk dimensi yang ketiga merupakan tekniknya. Tekniknya ini kita bisa melakukan banyak, yaitu data intensif, data warehouse, kita bisa menggunakan OLAP, kemudian ada machine learning, ada statistik, pattern recognition, visualisasi, kemudian high performance, dan lain sebagainya. Jadi ini metode atau teknik-teknik yang ada di data mining. Itu apa saja ini semua ya.
Nanti misalkan teknik statistika, kita mau melakukan klasifikasi, berarti metode statistika untuk klasifikasi itu apa saja. Atau mungkin nanti bisa ada machine learning-nya. Machine learning-nya itu di klasifikasi itu seperti apa. Seperti itu. Ada perbedaan antara machine learning dan juga statistik yang harus kalian ketahui. Ya, kalau misalkan di statistik itu kita juga harus bisa tahu membahasakannya dan menganalisanya. Istilahnya kita harus tahu apakah metode tersebut sudah cocok. Kalau hanya machine learning, dia adalah seperti algoritmnya saja. Jadi algoritmanya saja itu merupakan machine learning. Algoritma yang dibantu oleh pemrograman itu merupakan machine learning. Jadi di machine learning lebih banyak nanti tujuannya adalah optimasi, sedangkan di statistik itu tujuannya adalah interpretasi. Jadi kalau misalkan interpretasi itu contohnya adalah regresi. Apakah machine learning itu juga apakah regresi itu juga machine learning? Tidak. Di machine learning-nya dari regresi itu adalah optimalisasi pada parameter regresinya saja. Jadi kita untuk tujuannya ke optimalnya, berarti nanti untuk optimasi parameter regresinya menggunakan MLE atau menggunakan OLS. Atau kita menggunakan yang lainnya, contohnya adalah GA, Genetic Algorithm. Itu merupakan machine learning. Ya, jadi harus tahu perbedaan antara machine learning dan juga statistik. Sedangkan statistik nanti di analisis regresi itu kan bisa kita tahu bahwa X1 pengaruhnya terhadap Y itu seperti apa. Nah, apakah teknik peramalan itu juga statistik? Iya, peramalan statistik. Time series itu statistik. Seperti ARIMA. ARIMA itu juga kan nanti dia merupakan ada parameter regresinya yang bisa parameter ARIMA yang bisa kita interpretasikan. Ataupun kalau misalkan JST secara pemodelan tidak bisa kita tidak bisa melakukan, berarti dia nanti termasuk ke machine learning. Tidak ke statistik. Jadi statistik tapi dia fokusnya ke machine learning ya. Karena kita tidak bisa menginterpretasikan hubungan antara X ke Y-nya. Kemudian dimensi yang terakhir adalah aplikasi. Sebenarnya aplikasi dari data mining itu ada pada apa aja, bidang apa aja, kemudian analisisnya apa saja. Ada banyak sekali data mining itu bisa digunakan. Yang pertama di dunia retail, ada telekomunikasi, atau mungkin perbankan, ada fraud analysis. Fraud analysis itu adalah yang tidak mampu bayar. Jadi orang-orang yang risk analysis seperti itu adalah fraud juga ya. Kemudian biodata mining, jadi ini kayak biostatistik. Kemudian analisis pasar saham ya, saham Indonesia juga bisa ataupun saham lainnya, atau forex seperti itu juga bisa. Kemudian ada text mining, ada web mining. Jadi di sini kalau ada mining di depannya itu ada teks, berarti nanti data yang kita olah itu adalah berupa teks. Kalau web mining berarti bisa saja dari teks ya, bisa saja sumbernya yaitu berdasarkan web. Jadi di web itu nanti juga akhirnya bisa juga yang diambil adalah teksnya atau frekuensinya. Jadi tidak semua web mining itu nanti akhirnya ke text mining. Bisa juga ke yang lainnya. Kemudian ini analisis halaman web itu adalah dari klasifikasi halaman web. Nanti dilakukan pengelompokan ke algoritma PageRank dan HITS ya. Jadi ini adalah untuk analisa halaman web. Untuk analisa kolaboratif dan sistem rekomendasi nanti ada sendiri. Kemudian analisis data keranjang itu biasanya untuk pemasaran. Jadi data keranjang itu adalah kalau kita ke supermarket, kemudian kita mengambil keranjang, kira-kira nanti kita itu ambil barang apa saja. Kalau kita sudah tahu ambil barang apa saja, nah barang-barang yang kita ambil dalam satu keranjang itu diusahakan dalam satu tempat yang berdekatan. Oleh karena itu namanya adalah analisis data keranjang. Nanti tujuannya berarti
kita harus mendekatkan antara barang yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan analisis atau sesuai dengan keranjang-keranjang yang dibawa oleh si pembeli, kayak gitu. Kemudian ada analisis data biologis dan medis. Nah, untuk biologis dan medis itu biasanya ke klasifikasi, analisis klaster. Jadi untuk klasifikasi ini nanti misalkan kita akan mengklasterkan studium dari penyakit kanker. Jadi ada stage 1, stage-nya, stage 1, 2, 3, seperti itu. Nanti 1 itu adalah tidak ganas, kemudian 2 itu apa, 3 itu apa, dan seterusnya. Kemudian di analisis cluster ini juga bisa dilakukan kayak pada data microarray, kemudian ada analisis biological sequence, analisis biological network, kemudian juga nanti ada penambangan data dan rekayasa perangkat lunak. Dan yang terakhir di sini ada dari sistem atau alat pengembangan data khusus. Contohnya SAS, kemudian nanti ada MySQL, ya, ada Server Analysis Manager, Oracle Data Mining Tool, dan juga penambahan lain-lainnya. Ya. Oke, itulah dari aplikasi atau dimensi data mining. Kita akan membahas fungsi data mining. Ya, ada 7. Yang pertama adalah secara generalisasi. Kemudian sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk analisis asosiasi dan korelasi. Atau kita mau ke klasifikasi, cluster, atau untuk pencilan, atau untuk nanti pola berurut atau tren atau analisis evolusi, dan yang terakhir adalah analisis struktur dan jaringan. Kita lakukan yang general terlebih dahulu. Cara generalisasi fungsi data mining yang pertama adalah integrasi informasi dan pembangunan data warehouse. Jadi di sini sebenarnya ngapain aja sih data mining itu? Dia akan melakukan pembersihan data, transformasi, integrasi, dan juga nanti akan ke model data multidimensi. Fungsi yang kedua pada secara generalisasi adalah data cube. Di situ dia nanti akan menggunakan metode scalable untuk komputasi agregat multidimensi, yaitu materializing. Jadi mungkin diskalakan lagi. Jadi nanti scalable methods-nya itu adalah for computing, ya, ini bahasa Inggrisnya, ya. Dia akan melakukan untuk ke agregat, yaitu menggunakan OLAP, Online Analytical Processing. Dan secara general nanti dia juga yang ketiga adalah mendeskripsikan konsep multidimensi, yaitu nanti secara karakterisasinya itu seperti apa dan mendiskriminasinya itu seperti apa. Hal itu nanti digunakan untuk mengeneralisasikan atau kita akan membuat suatu ringkasan ataupun nanti kita akan membedakan karakteristik data. Contohnya daerah kering atau daerah basah. Jadi dilihat dari curah hujan seperti itu, nanti bisa kita mengklasifikasikan atau mengklasifikasikan suatu daerah, dia akan merupakan daerah kering atau daerah yang basah. Kemudian untuk fungsi data mining yang kedua adalah analisis asosiasi dan korelasi. Nah, di sini itu yang sering digunakan adalah berdasarkan pola atau item yang ada digunakan itu apa. Contohnya adalah barang apa yang sering dibeli secara bersamaan di suatu supermarket. Ya, ini adalah salah satu contoh supermarket yang ada di luar negeri, yaitu namanya adalah Walmart. Kita akan melakukan analisis asosiasi dan nanti sebenarnya asosiasi, korelasi, sama kausalitas itu apa bedanya? Di aturan asosiasi itu contohnya adalah di supermarket seperti yang saya bilangkan tadi, itu adalah yang analisis data keranjang. Jadi nanti di suatu keranjang ternyata kebanyakan itu pelanggan membeli popok itu selalu juga membeli bir. Jadi di sana itu lebih sering popok itu juga pasti membeli bir. Mungkin ketika seseorang itu sudah memiliki bayi, dia memiliki suatu
tekanan tersendiri sehingga untuk menghiburnya dia akan membeli bir, seperti itu. Oleh karena itu nanti popok dan bir ini dia harus didekatkan. Nah, sebenarnya apakah kedua item ini, popok dan bir itu juga sangat berkorelasi? Itu nanti ada analisisnya tersendiri. Kemudian bagaimana cara menambang suatu polanya tadi ya, dan aturan tersebut secara efisien dalam dataset berukuran besar. Pastinya kan kita tahu pembelian suatu barang nanti dalam satu hari ada berapa pelanggan, berarti nanti setiap satu bulan itu ada berapa pelanggan, dan nanti berkembang secara terus-menerus sehingga ukuran datasetnya itu besar. Nanti berarti kita harus tahu nanti cara penambangannya. Kemudian kita juga harus tahu menggunakan polanya untuk klasifikasi atau klasterisasi atau yang aplikasi lainnya. Jadi ini sesuaikan dengan tujuannya penelitian. Kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu klasifikasi. Klasifikasi itu dia nanti bisa juga disebut dengan prediksi suatu label. Jadi sudah ada data di mana ada variabel y-nya yang berbentuk kelas-kelas seperti itu. Untuk membangun modelnya itu berasal dari beberapa contoh training. Jadi ada nanti untuk yang kelas 1 itu X1-nya apa, X2-nya apa, X3-nya apa, seperti itu. Jadi diketahui kelasnya atau kategorinya. Nah, kemudian jelaskan dan bedakan kelas atau konsep untuk prediksi masa depan. Jadi misalkan kita akan mengklasifikasikan negara berdasarkan iklimnya atau kita mau mengklasifikasikan mobil berdasarkan jarak tempuh gas. Berarti kan kita juga harus tahu ya, sebenarnya iklim itu ada iklim apa saja. Jadi nanti negara tersebut curah hujannya berapa, ininya berapa, itunya berapa yang digunakan untuk menentukan suatu iklim. Dan penentuan nanti iklimnya ini merupakan iklim apa itu sudah ada penentuannya. Kemudian jarak tempuh gas juga seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah memprediksi beberapa label kelas yang tidak dikenal. Jadi dari data training itu ada satu lagi yang namanya adalah data testing. Di mana data testing itu ada beberapa data yang nanti kita tidak tahu klasifikasinya apa. Oleh karena itu, kita akan melakukan prediksi kelasnya atau label kelasnya berdasarkan hasil atau model dari learning pada data training. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk klasifikasi. Contohnya adalah pohon keputusan, klasifikasi naive Bayes, support factor machine, neural network, rule-based classification, pattern-based classification, logistik regresi, dan lain sebagainya. Nanti silakan dicari sendiri. Aplikasi dari klasifikasi yang pertama itu kalau ini penipuan kartu kredit. Jadi penipuan kartu kredit ini dari mana kita tahu suatu transaksi itu ternyata dia melakukan transaksi penipuan dan bukan. Seperti itu. Jadi di sini kita harus tahu. Kemudian pemasaran secara langsung. Jadi nanti spesifikasi pelanggan itu seperti apa. Dan nanti kita bisa tahu, kita bisa melakukan pemasarannya itu seperti apa. Klasifikasi bintang. Jadi bintangnya itu apa? Untuk penyakit seperti tadi, stage-nya ya, tingkatannya dari kanker atau mungkin dia termasuk sakit TBC atau tidak, atau mungkin di sini juga bisa untuk mendeteksi melalui suatu pertanyaan kita deteksi ini dia sudah kena COVID atau tidak, seperti itu. Kemudian juga bisa melakukan halaman web, nanti kategorinya atau klasifikasinya apa. Yang fungsi keempat dari data mining itu adalah analisis cluster. Analisis cluster merupakan unsupervised learning. Nah, kalau yang ini ada istilah baru yang kita tahu yaitu unsupervised. Berarti ada yang namanya supervised. Supervised itu adalah contoh dari klasifikasi.
Berarti dia dalam membangun model itu harus berdasarkan contoh training di mana itu sudah ada penentuan atau sudah ada kelasnya, ya. Jadi Y-nya diketahui, label kelasnya sudah diketahui. Itu berarti supervised learning. Sedangkan untuk analisis cluster, dia merupakan unsupervised learning. Jadi belum ada kelasnya, tapi kita melakukan melabelkan kelasnya. Nah, ini dia tidak diketahui, ya. Jadi kita akan kelompokkan, misalkan kita akan mengelompokkan kabupaten atau kota berdasarkan tingkat kemiskinan. Berarti sebenarnya kan tingkat kemiskinan itu tahu angkanya, tapi kita tidak tahu kelasnya, ya. Atau mungkin berdasarkan perekonomian dari kabupaten atau kota. Jadi dari perekonomian tersebut ada beberapa indikator. Yang pertama misalkan kemiskinan, yang kedua adalah pendapatan, kayak gitu. Nah, dari situ nanti kita harus golongkan mana penggolongannya seperti apa. Tapi kan kita sebenarnya tidak tahu label kelasnya apa saja. Nah, oleh karena itu dia adalah merupakan pengelompokan data untuk membentuk kategori baru, ya. Misalnya rumah klaster untuk menemukan pola distribusi. Jadi nanti seperti area, berarti kan dia adalah klasternya tinggi, kayak gitu. Kemudian prinsip dari analisis klaster yaitu memaksimalkan kesamaan intrakelas. Intra itu berarti pada kelas yang ini, kategori baru tadi, di dalam kelas yang sama itu harus memiliki kesamaan yang tinggi. Dan juga dia akan meminimalkan kesamaan antar kelas. Jadi antara kelas 1 dan kelas yang kedua itu harus minim banget kesamaannya atau harus berbeda banget seperti itu. Itu adalah prinsip dari analisis cluster. Dan juga nanti banyak metode dan aplikasinya. Nanti ada hierarchical ataupun non-hierarchical. Nanti kita akan bahas next saja. Fungsi data mining yang kelima adalah analisis pencilan, yaitu outlier ya. Pencilan itu ada outlier. Sebenarnya outlier itu apa? Outlier itu adalah objek data yang tidak sesuai dengan perilaku umum data. Jadi ada yang paling berbeda dan itu sangat jauh banget dengan karakteristik data yang biasanya atau yang umum seperti itu. Nah, outlier itu apakah dia nanti dilakukan pengecualian? Jadi ini ada suatu istilah baru yaitu sampah satu orang bisa menjadi harta orang lain. Jadi di sini outlier itu sebenarnya bisa juga kita modelkan. Jadi harus ada analisisnya tersendiri. Misalkan kalau Arima itu ada outliernya berarti kita harus menggunakan Arimax. Jadi ada X-nya di terakhir itu untuk analisis pencilan. Jadi metode dengan klasterisasi produk atau analisis regresi ini berbeda antara regresi biasa dan regresi yang ada pencilannya. Seperti itu. Nanti mungkin kalau analis regresi, kalau ada pencilan itu biasanya kita bisa bikin satu variabel yang dimana dia nanti akan mengkategorikan bahwa data tersebut pencilan atau tidak. Kayak gitu. Kemudian ada bermanfaat dalam pendeteksian penipuan. Nah, manfaat dari pencilan. Tadi kita tahu, kalau misalkan ada suatu pencilan, ya, pencilannya sudah kelihatan. Berarti, apakah itu kita abaikan atau tidak? Sebenarnya, kalau kita abaikan, itu kita menghilangkan suatu informasi yang ada. Oleh karena itu, outlier atau pencilan ini dia bisa kita gunakan seperti pada mendeteksi penipuan dalam kartu kredit. Jadi kartu kreditnya, misalkan orang tersebut itu jarang menggunakan kartu kredit atau sudah tagihan per bulannya adalah konstan seperti itu. Kita sudah kelihatan kan, pasti data itu mengumpul karena dia konstan. Kemudian tiba-tiba dia membelanjakan dengan sangat tinggi sekali, berarti itu nanti hati-hati, dia akan sudah terdeteksi sebagai penipuan. Selain penipuan, itu juga ada peristiwa langka. Seperti tsunami, itu juga termasuk ke analisis peristiwa langka.
Jadi bencana alam itu juga termasuk ke analisis outlier atau pencilan. Kita lanjut ke fungsi data mining ke-6, yaitu pola berurutan, tren, dan analisis evolusi. Nah, urutan, tren, dan analisis evolusi. Jadi di sini ada tren, time series, dan juga analisis deviasi. Itu contohnya adalah menggunakan metode regresi dan juga prediksi akan suatu nilai. Jadi time series itu pasti memprediksi suatu nilai. Berarti hasilnya nanti adalah suatu angka. Nah, penambangannya itu harus berurutan. Karena ini adalah pola berurutan ya. Jadi dia harus ada berdasarkan time-nya. Yaitu contohnya kita beli pertama kali kamera digital. Kemudian pembelian kedua yaitu memori. Pembelian ketiga apa? Itu adalah secara keurutannya. Jadi harus ada listnya. Dan kalau berurutan itu tidak boleh kosong ya, tidak boleh kosong salah satu. Kalau misalkan kosong salah satu, misalkan kita melihatnya adalah setiap bulan, berarti ya udah setiap bulan kita harus melihat, tidak boleh ada yang kosong. Kalau ada yang kosong, berarti kita wajib untuk melakukan pre-processing data supaya yang kosong tersebut akan ada isinya. Kemudian analisis periodisitas. Kemudian nanti ada juga motif dan ini ada periode ya. Jadi periode tadi bulanan, harian, 10 harian atau bagaimana. Kemudian motif dan analisis urutan biologis ya. Jadi sini ada perkiraan dan motif berurutannya. Dan jika nanti ada juga analisis berbasis kesamaan. Jadi kesamaannya seperti apa, trennya seperti apa, kayak gitu. Nah, menambangnya dari data yang pola berurutan atau berupa data time series, itu harus tertata. Kemudian ada time-nya, ya, jadi beragam waktu dan juga berpotensi tak terbatas. Jadi harus terus-menerus secara konsisten. Fungsi ketujuh dari data mining adalah analisis struktur dan jaringan. Nah, di analisis struktur dan jaringan itu juga kita bisa melakukan penambangan suatu grafik ya, di mana kita akan menemukan subgraf yang sering, misalnya senyawa kimia, nanti ada pohon dan juga ada substructure. Ataupun analisis jaringan informasi itu bisa berarti kita miningnya itu ke jejaring sosial. Nah, nanti di situ aktor itu bisa sebagai objek atau node-nya dan hubungannya itu sebagai edge seperti itu. Jadi nanti ini untuk melihat bagaimana follower dan yang di-follow itu seperti apa hubungannya. Itu termasuk analisis jejaring informasi. Kemudian beberapa jaringan heterogen. Jadi nanti di sini seseorang dapat menjadi jaringan informasi. Kita tahu. Jadi yang di-follow dan yang memfollow itu dia hubungannya apa? Temankah, keluarga, atau sekelas, atau bagaimana. Itu pasti harusnya kita bisa melakukan atau menambang informasi tersebut. Bisa juga kita melakukan tautan membawa banyak informasi semantik, yaitu penambangan tautan ya. Nanti tautannya ini seperti apa, link-linknya. Jadi ke link ke berapa saja seperti itu. Nah, pastinya analisis struktur dan jaringan ini kalau selain ke jejaring sosial, dia juga bisa ke web. Ke web itu nanti jaringan informasinya yang lebih besar. Jadi pakai PageRank-nya yang pada di Google. Nah, di analisis jejaring informasi web, itu nanti penemuan komunitas webnya. Jadi webnya itu tadi digunakan untuk apa? Untuk education, untuk video, untuk games, atau apa. Seperti itu. Atau hiburan, atau yang lainnya. Kemudian opini. Jadi opini itu adalah semacam satu analisis lagi yang paling sering digunakan yaitu sentimen analisis. Itu adalah penambangan opini ya. Kemudian penambangan usage. Jadi usage itu dalam melakukan pengembangan suatu aplikasi
nanti kan kita juga harus tahu berapa orangkah yang menggunakan aplikasi tersebut. Semakin banyak orangnya, berarti semakin besar kapasitas yang harus kita sediakan supaya mereka tidak menjadi lemot, ya, seperti itu. Itu berarti kita harus tahu usage-nya dari suatu web. Tuh. Itu adalah fungsi dari data mining. Setelah fungsi, kita harus melakukan evaluasi hasilnya. Untuk evaluasi hasil, itu ada beberapa yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah, apakah semua hasil yang ditambang itu menarik? Jadi, menarik itu ada gambarannya tidak sesuai dengan penelitian atau sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kalau misalkan tidak ada, ya berarti buat apa itu ditambang, buat apa itu digunakan, seperti itu. Jadi, seseorang dapat menambang polanya itu dan pengetahuan yang luar biasa pastinya. Beberapa mungkin hanya cocok dengan ruang dimensi tertentu. Jadi, modelnya tadi hanya untuk waktu kapan atau hanya untuk lokasi kapan. Jadi misalkan di time series itu beberapa metode, misalkan pada kasus apa, kasus A, itu hanya baik digunakan untuk meramalkan 10 time ke depan. Atau mungkin bisa juga 12 time ke depan, atau mungkin berapa time ke depan, seperti itu. Itu adalah cocok dengan ruang dan dimensi tertentu. Beberapa mungkin tidak representatif dan mungkin sementara. Jadi sebenarnya model yang kita kembangkan itu juga kita harus evaluasi secara berkala. Apakah model tersebut masih sesuai dengan kasus nyatanya atau tidak sesuai. Itu representatif. Nah, bisa saja nanti sesuai dengan perkembangan zaman itu akan melalui pergeseran, ya. Oleh karena itu kita harus melakukannya, mengevaluasi hasil model kita secara berkala. Jadi ke depan itu kan berarti hanya sementara beberapa saat saja dan nanti ada pergeseran seperti itu. Selain menarik, itu nanti evaluasinya ya itu harus secara langsung hanya menambang hasil yang menarik saja. Jadi di sini nanti mau dilihat apanya, deskriptif atau prediktif. Jadi ini adalah metode cakupannya seberapa besar. Kemudian typical atau novelty. Jadi tipenya itu apa atau kita mau ke penemuan barunya itu seperti apa. Setelah kita tahu tadi metodenya apa, cakupannya apa, akurasi dari metode tersebut dan ketepatan waktunya. Jadi kalau misalkan ya, kita mau meramalkan, tapi meramalkan di tahun 2021. Padahal sekarang sudah ke April ya. Kalau April saya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dalam menganalisis atau dalam melakukan peramalan. Berarti April, Mei padahal data yang sudah saya lakukan, yang sudah ada sampai dengan sekarang, kan dari Januari sampai Desember kalau mau melakukan yang tahun 2021. Padahal berarti kan sudah terlalu lama, ya. Otomatis kita bisa melakukan bagaimana caranya untuk peramalannya itu benar-benar sesuai. Jadi misalkan bolehlah kita meramalkan ya mulai titik sekarang. Jadi mulai April kita ramalkan sebanyak 12 ke depan. Seperti itu. Jadi nanti karena membutuhkan cuma 2 bulan untuk melakukan analisa, berarti saya sudah tahu 2 bulan informasi untuk melihat dari hasil prediksi saya. Seperti itu. Kemudian setelah kita tahu tadi apa aja yang harus kita evaluasi, berarti kita harus tahu beberapa masalah utama yang ada dalam data mining. Yang pertama adalah metodologi penambangan. Jadi ada beberapa banyak metodologi penambangan, interaksi pengguna, efisiensi dan skalabilitas, keragaman tipe data dan juga data mining dan masyarakat. Kita yang pertama dulu yaitu metodologi penambangan. Jadi metodologi penambangan itu nanti ada
menambang berbagai jenis pengetahuan baru. Kemudian pengetahuan dalam ruang dimensi multidimensi. Jadi bisa pada dimensi yang banyak. Kemudian penambangan data itu upayakan interdisipliner ya. Meningkatkan kekuatan penemuan di lingkungan jaringan. Kemudian menangani noise, ketidakpastian dan ketidaklengkapan data. Dan yang terakhir adalah evaluasi pola dan penambangan dengan panduan pola atau kendala. Sedangkan untuk interaksi pengguna, apakah nanti penambangannya itu interaktif ya? Kemudian apakah bisa digabung pengetahuan latar belakangnya? Jadi hasil dari data ya dan juga pada si pakarnya. Kemudian presentasi dan visualisasi hasil penambangan datanya itu seperti apa? Itu adalah interaksi dengan pengguna. Yang berikutnya adalah mengenai efisiensi dan skalabilitas. Efisiensi dan skalabilitas algoritma penambangan data itu seperti apa? Jadi cukup efisien atau tidak? Kemudian skalanya besar atau tidak? Jadi bisa digeneralisasi atau tidak? Metode penambangannya harus paralel, terdistribusi, stream, atau incremental. Jadi incremental nanti diupdate setiap periode waktu tertentu. Seperti itu. Masalah berikutnya yaitu keragaman tipe data. Jadi di keragaman tipe data, bisa nggak data mining itu menangani tipe data yang sangat kompleks? Sekarang sudah cukup bisa ya. Contoh data kompleks itu adalah unstructured data. Jadi unstructured data itu juga termasuk ke big data nantinya, di mana nanti unstructured data itu sudah susah banget melihat datanya. Jadi kita harus tahu bagaimana struktur data itu dibuat menjadi suatu struktur. Misalkan kalau gambar sudah jelas nanti dibagi berapa variabelnya dan y-nya adalah nilai warnanya nanti termasuk apa warnanya seperti itu. Ya. Kemudian itu hanya gambar. Kalau bagaimana video? Video itu merupakan gambar yang banyak sekali ditumpuk jadi satu. Jadi satu video. Itu juga cukup kompleks ya. Kemudian menambang repositori data dinamis, jaringan, dan global. Jadi di sini bagaimana datanya itu yang sudah terintegrasi secara global kayak gitu. Kemudian masalah berikutnya adalah data mining dan masyarakat. Sebenarnya kalau misalkan kita melakukan penambangan data, apakah dampak sosial yang terjadi dari penambangan data? Jadi misalkan ya, sentimen analisis. Bagaimana sentimen analisis itu nanti berdampak sosial. Berarti kita bisa melihat kecenderungan masyarakat di Indonesia memberikan komentar itu positif atau negatif. Itu kan sentimen analisis nih. Di positif atau negatif, nanti kalau kita kategorikan apa yang akan kita teliti, itu kan juga akhirnya juga memiliki dampak sosial. Jadi kita bisa mengetahui karakteristik penduduk Indonesia dalam mengomentari sebuah peristiwa. Seperti itu. Apakah semua peristiwa itu akan dikomentari positif atau semua peristiwa itu negatif atau semua yang berbau politik itu negatif atau bagaimana? Itu juga merupakan ada dampak sosialnya. Apakah isu-isu tersebut juga nantinya dia sebenarnya juga memiliki dampak? Kemudian ada juga hal yang lain yaitu privacy preserving dari data mining. Sebenarnya komentar kita itu kan hak privasinya kita, haknya kita dalam mengomentari seperti itu. Bagaimana hak kita itu bisa di-mining oleh banyak orang? Kenapa itu bisa jadi umum kayak gitu? Itu namanya privacy preserving ya. Kemudian penambangan data tak terlihat. Untuk privasi ini biasanya sudah ada ketentuan dari setiap jaringan sosialnya atau dari media sosialnya. Jadi ada hak dan privasi khusus apa aja yang bisa di-mining dan apa saja yang tidak. Kemudian penambangan data tak terlihat. Jadi di sini nanti kira-kira untuk yang tak terlihat itu seperti apa? Benar-benar kita bisa mining
secara diam-diam atau tidak, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan tak terlihat itu berarti kita menghack seperti ya. Menghack itu kan sebenarnya kita tidak terlihat, nanti terlihatnya adalah ketika sudah tahu bahwa sudah terjadi seperti itu. Itu baru kita tahu. Tapi dalam proses pengambilan awalnya itu adalah tidak terlihat. Jadi ngehack itu juga termasuk ke penambangan data tak terlihat. Itu juga menjadi masalah utama dalam data mining. Sekian dulu untuk pengantar data mining. Terima kasih atas waktunya melihat video saya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.